Halo sahabat Starsi semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, saya akan bacakan short card reading ya. Kenapa dibilang short? Karena saya hanya akan mengambil satu pilihan kartu saja ya. Tapi nggak usah khawatir karena kalaupun saya hanya mengambil satu kartu, saya akan membacakan secara detail dan menyeluruh ya. Dan untuk tema video readingan kali ini saya belum menentukan ya. Biarkan nanti alam semesta ataupun kartu tarotnya saja yang akan menentukan tema video readingan kali ini. Nah, tapi sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general dan juga fun reading, so pasti energinya tidak akan resonate ya untuk semuanya. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan terlalu dibaperin, jangan diseriusin, apalagi diyakini ya 100%. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja, dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Ya, sambil jalan saja ya, perlu saya ingatkan juga, karena readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kalian boleh nonton kapan saja selama intuisi kamu mengarahkan kamu pada readingan ini. Tapi ingat ya, kalian hanya boleh mengambil satu kartu saja. Nah, kecuali suatu hari suatu saat intuisi kamu mengarahkan kamu pada readingan ini, ya monggo kalian boleh memilih pilihan kartu yang berbeda. Oke, saya sudah tepatkan kartunya ya. Sekarang saya akan lihat tema untuk video readingan kali ini. Di sini ada Eight of Cups. Energi dari Eight of Cups ini kan menggambarkan tentang seseorang yang memutuskan untuk pergi ya. Kalau seperti ini, saya akan menentukan tema readingan kali ini adalah bagaimana pandangan dia, perasaan dia, atau apa yang dia rasakan ya ketika kamu memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini. So, di sini saya sudah menyediakan ada 8 pilihan kartu ya. Ini pilihan kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Ya, kalian boleh pilih ya salah satu saja pilihan kartu mana yang menurut pandangan kamu mampu memberikan vibrasi yang kuat atau intuisi kamu mengarahkan kamu pada kartu tertentu. Ya, silakan saja ya. Kalau kalian butuh waktu untuk channeling atau berpikir ya monggo di pause aja dulu videonya. Jika kalian sudah menentukan pilihan kartu yang mana, ya kalian boleh loncat ya waktunya. Sesuaikan saja dengan pembacaan kartu yang kalian pilih. Oke, gimana? Sudah? Kalau sudah, saya akan mulai untuk kalian yang memilih kartu yang pertama. Untuk kalian yang pilih kartu yang pertama, kita lihat ya, di sini ada Queen of Swords. Wow, oke. Ini energi dari air sign ya, bisa Gemini, Libra, Aquarius. Entah beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan air sign, atau ini hanya energi saja ya, jadi zodiak lain pun bisa selama energinya relate dengan kalian. Kalau dilihat dari energinya sih sepertinya memang perpisahan yang terjadi ataupun keputusan untuk meninggalkan hubungan ini datangnya dari satu pihak ya. Mungkin dalam situasi ini kamulah yang memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini. Ya, saya yakin kamu juga punya alasan sih ya kenapa kamu memutuskan untuk pergi. Mungkin karena memang ada sesuatu yang di luar prinsip ataupun harapan dan keinginan kamu. Kamu marah dan memutuskan untuk pergi karena ini hanya bagian dari cara kamu saja untuk melindungi harga diri kamu. Nah, ketika dia memandang situasi yang ada, sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu sedang bersikap defensif. Mungkin saat ini hubungannya juga entah ada yang lagi silent treatment, kalian sudah nggak komunikasi, ataupun tidak ada progres yang berarti ya dalam hubungan kalian, dalam artian ketika kamu memutuskan untuk pergi, sepertinya dia juga memilih untuk bongkar. Nah, lalu apa yang dia pikirkan ketika dia memandang koneksi ini? Karena saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang logis dan realistis. Ketika dia ingin memutuskan sesuatu ataupun bertindak itu memang dia lebih mengedepankan aspek logika ya daripada perasaan. Jika kamu memutuskan untuk pergi, sorry itu saya. Karena saya merasakan ada energi terserah kamu deh mau ngapain. Ada sih ya pemikiran di mana dia tuh berpikir bahwa aku tuh nggak bisa selalu memenuhi apa yang kamu mau gitu loh. Dan ada juga sih ya energi entah itu kesel gitu ya ataupun merasa nggak mau ribet. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menghindari dia, mungkin kamu berharap dia itu peka gitu ya sama kamu,
dia itu memahami apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Tapi sepertinya dia tidak melihat gitu ya akan hal tersebut. Dalam pandangannya dia, ketika dia memandang sebuah hubungan itu lebih ke kompromi sih ya. Kalau misalkan hubungan tersebut masih asik dijalani ya ayo. Tapi kalau enggak, maka dia juga akan mudah ya untuk melepas ataupun memutus hubungan tersebut. Nah, kalau seandainya beberapa di antara kalian ada yang masih memiliki pengharapan ya terhadap dia, apakah dia akan kembali ke kamu atau tidak? Jawabannya no, setidaknya untuk saat ini ya. Karena saya merasakan sepertinya antara kamu dan dia itu kayak masih sama-sama bersitegang. Mungkin dia juga kayak butuh waktu untuk berpikir ataupun menentukan ya apa yang sebaiknya harus dia lakukan. Sepertinya dia memang tipikal orang yang kayak nggak mau diatur. Dia juga mungkin nggak mau kayak dikekang, tidak banyak menuntut, tidak meminta banyak hal kayak gitu loh. So, kalau dilihat dari energinya sih sepertinya keputusan kamu untuk meninggalkan dia adalah keputusan yang terbaik sih ya. Kenapa? Karena ketika kita menjalani sebuah hubungan, kalau dia masih mementingkan ego, keinginan dia sendiri saja, maka hubungan itu tidak akan berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, ada baiknya kamu rencanakan saja ya, apa yang baik untuk masa depan kamu. Kalau misalkan dia masih tetap keras kepala, nggak mau berubah, ya mungkin bukan dia ya, pasangan yang terbaik untuk kamu. Carilah orang-orang yang mampu menghargai kamu, mau berjuang untuk kamu. Hubungan tersebut juga ada take and give, ada keseimbangan. Kalau kamu nggak melihat akan hal tersebut, jangan takut ya, kamu tuh kehilangan dia. Karena saya yakin di luar sana pasti ada banyak orang yang akan mau ya memperjuangkan kamu ataupun membawa kamu pada hubungan yang jauh lebih sehat. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang pertama. Sekarang saya akan lihat pilihan kartu yang kedua ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang kedua, di sini ada The High Priestess. Ini energi dari water sign ya, bisa Cancer, Pisces, Scorpio. Terutama Pisces ya. Entah ini adalah zodiak yang berdiri sama kamu, atau bisa juga Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Pisces ya. Kalau dilihat dari energinya sih ya, andai kata kalau situasi yang saat ini kamu dan dia memang hubungan sudah berpisah, mungkin memang ada sih ya sesuatu yang terjadi dalam hubungan kalian dan membuat kamu itu memutuskan untuk meninggalkan dia. Saya nggak tahu ya masalah apa yang terjadi, tapi yang saya rasakan sepertinya saat ini ya, dia kayak sedang dalam fase kayak merenung, menimbang ulang, memikirkan ya tentang apa yang baik, apa yang enggak, keputusan ataupun tindakan apa yang seharusnya dia lakukan ya. Kalau memang situasinya ada masalah ya dalam hubungan kalian, apapun itu, mungkin saat ini kamu memang hanya butuh entah itu kejelasan, clarity, atau kalau ini berkaitan tentang masalah komitmen, mungkin kamu berharap adanya jawaban kah, kepastian kah, atau mungkin kamu ada yang hanya ingin tahu saja ya akan dia bawa kemana hubungan ini. Karena selama ini mungkin kamu sudah memberikan dia waktu, kesempatan, tapi jawaban, kepastian, ataupun perubahan yang kamu harapkan dari koneksi ini belum juga terlihat, dan kamu merasa perlu untuk bersikap tegas ke dia. Sebenarnya dia tahu ya apa yang harus dia lakukan. Dia mungkin hanya tinggal datang saja dan meminta maaf gitu ya ke kamu, ataupun menentukan pilihannya. Tapi yang saya rasakan, beberapa di antara mereka ada yang saat ini memang sedang butuh waktu sih ya untuk berpikir mengenai seberapa besar keyakinan dia terhadap hubungan ini. Kalau ini berkaitan tentang sisi personalnya dia ya, ketika dia melihat kamu, sebenarnya dia tahu bahwa kamu juga berpeluang baik untuk bisa jadi pasangan dia. Tapi karena ini menyangkut masalah hati sih ya, saya merasakan sepertinya perasaan cinta yang dia rasakan terhadap kamu itu belum begitu besar. Tapi saya merasakan ada juga sih, entah itu tekanan kah, tuntutan kah. Andai kata kalau misalkan saat ini dia lagi single ya, mungkin orang tuanya berharap dia itu ingin segera menikah gitu ya, berumah tangga, nyari pasangan yang benar gitu loh. Atau kalau ini menyangkut masalah pilihan hidup ya, sebenarnya dia tuh tahu bahwa dia nggak akan mungkin selamanya single, sendirian terus. Ya kalau nggak serius menjalani hubungan sekarang ya kapan lagi mau cari yang kayak gimana gitu ya toh. Kalau dia melepas koneksi ini lalu dia mencari orang lain lagi, belum tentu orang tersebut jauh lebih baik gitu ya dari kamu. Atau mungkin ini juga ada kaitannya tentang orang masa lalunya dia, atau dia memang sudah bertemu dengan seseorang yang dia inginkan, dia cintai, tapi mungkin hubungannya gak sejalan seperti yang dia harapkan. Mungkin dia memang belum sepenuhnya siap untuk move on, tapi di sisi lain dia juga mungkin melihat ada banyak tekanan, tuntutan juga
yang menuntut dia untuk segera membuat sebuah pilihan ataupun keputusan. Nah, disinilah dia kayak sedang memikirkan ulang ya, tindakan dan keputusannya tersebut. Jika seandainya dia pada akhirnya lebih memilih untuk meyakini hubungan ini, ada kemungkinan sih ya, dia bisa saja akan terhubung lagi sama kamu. Sepertinya saat ini dia kayak butuh waktu saja untuk benar-benar memastikan bahwa dia nggak akan menyesal dengan pilihan dan keputusannya tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang kedua. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang ketiga. Kita lihat ya. Di sini ada Seven of Swords. Wow, oke. Ini energi dari air sign ya, bisa Gemini, Libra, Aquarius, terutama Aquarius. Mungkin kalian memang berdealing dengan zodiak-zodiak yang saya sebutkan tadi, atau bisa juga Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Aquarius. Kalau dilihat dari energinya sih sepertinya kenapa kamu meninggalkan dia? Mungkin ini disebabkan karena entah dianya selingkuh, dianya berdealing dengan seseorang yang lain, atau ini hanya menggambarkan tentang perasaan kamu saja, dimana kamu tuh seringkali merasa bahwa selama ini dia seolah-olah kayak hanya datang ke dalam kehidupan kamu untuk mempermainkan perasaan kamu saja. Kamu mungkin sudah memberikan dia waktu, kesempatan, tapi perubahan yang kamu harapkan dari koneksi ini tidak kunjung terlihat. Lama-kelamaan mungkin kamu merasa lelah ya menjalani hubungan sama dia. Selama ini seolah-olah hanya kamulah yang selalu berusaha untuk berjuang. Kamu juga sepertinya seringkali dihantui oleh ketidakpastian ya dalam hubungan ini. Kalaupun beberapa di antara kalian ada yang masih mengharapkan dia ataupun menunggu adanya itikat baik ya dari dia, entah untuk meminta maaf kah, menjelaskan apa yang terjadi gitu ya, ataupun berusaha untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Nah, tapi yang saya rasakan ya, sepertinya kamu memang berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang manipulatif. Karena saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang bisa dibilang ambisius iya, egois juga iya. Mungkin pada saat dia dan kamu terkoneksi, dialah yang datang duluan, dialah yang ngejar-ngejar kamu, dialah yang berusaha untuk ya mendapatkan hati kamu. Saya merasakan ada perbedaan pandangan sih ya ketika kamu memandang hubungan ini. Kamu berpikir dia segitu agresifnya datang ke kamu ataupun meyakinkan kamu itu karena dia memang punya tujuan yang jelas. Tapi dalam pandangannya dia sepertinya melihat ada sesuatu yang bisa dia ambil gitu ya dari diri kamu. Entah cinta kah, waktu kah, kenyamanan kah. Ada juga mungkin beberapa di antara mereka yang merasa penasaran gitu ya sama kamu. Mungkin karena kamu memang tipikal orang yang sulit untuk didapatkan. Dia berpikir ada tantangan juga gitu ya untuk bisa menaklukkan hati kamu. Tapi hanya sebatas itu. Dia tidak memiliki sebuah rencana ataupun tujuan apapun ya dengan hubungan ini. Jadi kalau seandainya dia berdiri dengan seseorang yang lain, itu karena dia merasa sudah cukup puas dengan apa yang dia inginkan dengan koneksi ini. Dia udah berhasil mendapatkan hati kamu udah dalam genggamannya. Tapi mungkin hal tersebut tidak cukup membuat dia merasa yakin kalau inilah hubungan yang akan dia pilih, dia jalani gitu ya, ataupun dia seriusi. Karena beberapa di antara mereka sepertinya ada yang masih dalam fase pencarian. Dia mungkin masih ingin melihat dunia, dia ingin mencoba menjajal banyak hal gitu ya, karena sepertinya beberapa di antara mereka ada yang belum sih ya kepikiran untuk ingin serius menjalani sebuah hubungan. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini, sepertinya pandangan dia ya biasa aja gitu loh, tidak memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Dia berpikir ya kalau misalkan harus kehilangan kamu, karena dia memang tipikal orang yang percaya diri dan orangnya juga bisa dibilang player juga mungkin ya. Dia berpikir ya kalau misalkan dia harus kehilangan kamu, dia masih bisa mencari seseorang ataupun peluang lain di masa depan. Karena baginya untuk mendapatkan pasangan itu adalah hal yang mudah bagi dia. So, saya merasakan sepertinya keputusan kamu untuk meninggalkan dia itu udah pilihan yang tepat. Tidak perlu harus ditungguin juga ya. Kalaupun saya merasakan sepertinya kemungkinan untuk dia terhubung lagi sama kamu itu ada, tapi yang saya rasakan sepertinya masalah yang sama itu pasti akan terulang kembali. Disinilah kamu dituntut untuk bisa tegas ya, tegaskan ke diri kamu sendiri untuk tidak mau lagi membiarkan ya sesuatu yang tidak memberikan kamu kebahagiaan itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Kalau seandainya dia ingin masuk ke dalam kehidupan kamu, sampaikan apa yang kamu inginkan.
Kalau dia mampu memenuhinya, ya bisa jadi mungkin dia memang punya keinginan untuk ingin membangun hubungan sama kamu. Apa yang terjadi dalam hubungan kalian ini hanya bagian dari ujian saja. Tapi kalau seandainya dia masih banyak alasan, gak membawa tujuan yang jelas, gak pasti, lebih baik tinggalkan saja, karena orang-orang seperti ini bukanlah orang yang bisa kamu andalkan. Ini hanya saran saja sih ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pilihan kartu yang keempat ya. Di sini ada, ada Four of Wands. Ini energi dari fire sign ya, bisa Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan fire sign, atau bisa juga Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Aries. Saya merasakan ada perasaan cinta yang kuat sih yang entah kamu ataupun dia rasakan, karena sepertinya kalian berdua itu bisa dibilang saling mencintai ya satu sama lain, atau bisa merasakan ada ikatan batin yang kuat ya di antara kalian. Tapi saya nggak bisa memastikan ya apa yang menjadi alasan kenapa kamu dan dia itu memutuskan untuk berpisah. Kalau seperti ini saya melihat ada banyak skenario sih ya. Bisa jadi mungkin ada salah satu di antara kalian yang posisinya sudah menikah. Entah dia kah, entah kamu kah. Mungkin perpisahan yang ada ini adalah demi kebaikan bersama, karena memang ada batasan ya dalam hubungan kalian. Bisa juga beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan twin flame, atau bisa juga mungkin perpisahan yang terjadi ini memang harus terjadi. Ini karena sebuah tuntutan kah, misal ya, karena pekerjaan kah, karena dia ingin mengejar mimpinya dulu. Ya, meskipun berat, terpaksa dia harus meninggalkan kamu karena tuntutan dan kewajiban tersebut. Mungkin kalian hubungannya baik-baik saja, tapi kalian berdua itu menjalani hubungan LDR, kayak gitu loh. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau seandainya orang yang berdealing sama kamu itu memang posisinya dia sudah menikah, atau kamunya yang sudah punya pasangan, saya merasakan sepertinya ada siap perasaan berat juga yang dia rasakan ketika kamu memutuskan untuk pergi. Karena entah kenapa kalau seandainya dia yang sudah punya pasangan ya, dia tahu bahwa kamulah pasangan yang sebenarnya dia cintai, dia inginkan. Tapi ada juga sih ya pandangan, meskipun dia tahu bahwa kamulah seseorang yang dia cintai, tapi karena keadaan, karena situasi, dia juga nggak mau kayak melewati batas, dia nggak mau menciptakan karma ataupun membangun sebuah hubungan karmik ya, karena hal-hal seperti ini mungkin bukanlah hubungan yang akan baik gitu ya ke depannya. Tidak hanya itu, mungkin dia juga sadar ya, tindakan yang dia lakukan itu bisa saja akan mempengaruhi hubungan yang sedang dia jalin saat ini. Dia juga nggak berniat untuk menghancurkan ya hubungan yang sedang dia bangun saat ini. Ditambah dia juga tahu gitu ya, kalau dia selalu melekat ke kamu, khawatirnya kamu akan sulit untuk menemukan kebahagiaan kamu. Dia juga takut akan mengganggu masa depan kamu. Itulah kenapa dengan berat hati ya dia harus melepaskan koneksi ini. Meskipun mungkin sampai dengan detik ini dia masih sering ya merindukan ataupun menginginkan, ingin bisa bertemu dengan kamu. Nah, bisa juga kalau misalkan kalian memang menjalani hubungan twin flame ya, kalaupun kamu dan dia saat ini posisinya sedang berpisah, tapi sampai dengan detik ini dia masih bisa sih merasakan ikatan batin yang kuat dalam hubungan kalian ya, meskipun dia bisa merasakan cinta, perasaan yang kuat ya terhadap kamu. Tapi karena hubungan twin flame itu kan ada tantangan ya, entah dianya kayak masih belum siap menerima perbedaan ataupun tantangan yang ada dalam hubungan ini, sehingga dia merasa butuh waktu untuk sejenak ya memikirkan ulang tentang tindakan ataupun keputusannya, apa yang akan dia lakukan ya ke depannya dengan hubungan ini. Karena ini kan menyangkut masalah pilihan ataupun keputusan seumur hidup, dia juga sadar ya butuh keberanian yang besar untuk bisa memperjuangkan hubungan ini. Nah, karena dia mungkin belum cukup keberanian kah, kesiapan kah, hal inilah yang membuat dia berpikir bahwa berpisah itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, kalaupun dia mungkin belum punya sebuah rencana ataupun tindakan apapun ya dengan hubungan ini, tapi kalau ditanya tentang perasaan, sepertinya perasaan sedih, kehilangan, kangen sama kamu itu ada sih ya. Bisa juga kalau kalian memang berpisah itu karena tuntutan. Ya, mungkin karena dia harus kerja ke luar negeri, dia harus pisah sama kamu, itu karena dia ingin mewujudkan ya hubungan ini. Artinya dia memang ingin serius menjalani hubungan sama kamu, kan butuh modal juga. Dia harus ngumpulin tabungan,
dia harus mapan gitu ya dari segi finansial, karena dia sadar ada tanggung jawab yang harus dia penuhi ketika dia ingin menikahi kamu ataupun menjalani hubungan sama kamu. Nah, khusus untuk kalian yang memang berpisah atau dia meninggalkan kamu karena ada tuntutan kah pekerjaan gitu ya, sepertinya kamu gak perlu harus merasa khawatir ataupun takut ya, karena siapapun dia, orang yang berdiri sama kamu, kalaupun saat ini kamu dan dia harus berpisah, tapi sepertinya hal tersebut tujuannya karena dia memiliki harapan ataupun keinginan untuk ingin mewujudkan hubungan ini ke hubungan yang jauh lebih serius. Ya, mungkin dia harus persiapan dulu, dia harus ya ibaratnya punya dulu bekal gitu ya untuk menuju ke sana. Itulah kenapa meskipun dia berat gitu ya meninggalkan kamu, tapi hal tersebut harus dia lakukan karena dia yakin bahwa inilah pilihan yang terbaik untuk kebaikan bersama. Bisa juga kalau situasinya dia sudah punya pasangan atau kamu menjalani hubungan twin flame. Kalaupun saya merasakan suatu hari suatu saat kamu dan dia juga akan dipertemukan kembali ya. Tapi pahami juga ya, karena saya merasakan sepertinya hubungan kamu dan dia itu lebih ke hubungan spiritual ya. Hubungan spiritual itu kan lebih ke pembelajaran, pendewasaan. Kamu juga gak perlu harus terus-terusan menunggu dia ya. Lebih baik putuskan saja apa yang baik untuk masa depan kamu ya. Kamu juga berhak kok untuk menemukan kebahagiaan dan kehidupan dan masa depan kamu sendiri. Pahami satu hal, kalau dia memang milik kamu, pasti akan ada jalan kok dan kemudahan. Nah, entah pertemuan kamu dan dia itu hanya sebatas kayak pembelajaran atau dia akan jadi pasangan sejati kamu, sepertinya ini hanya bisa dijawab oleh waktu ya. Tapi ketika kamu memutuskan untuk pergi, sepertinya dia benar-benar sih ya kehilangan kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang kelima. Untuk kalian yang pilih kartu yang kelima, di sini ada ada The Lovers. Ini energi dari Gemini ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan Gemini atau Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Gemini. Kalau dilihat dari energinya sih saya merasakan ada cinta yang kuat yang dia rasakan sih ya terhadap kamu. Ya, saya nggak tahu siapa yang memutuskan untuk pergi. Andai kata kalau kamulah yang memutuskan untuk pergi, mungkin ini adalah energi orang yang kamu tolak. Bisa juga ini energinya ditujukan ke seseorang yang sempat dekat sih ya sama kamu. Belum sih ya kamu menjalani hubungan sama dia, tapi entah dianya ghosting gitu ya, tiba-tiba menghilang, lost contact, itu juga bisa. Saya merasakan sepertinya kamu dan dia itu memang sudah berpisah cukup lama sih ya. Tapi kalaupun ada banyak hal yang terjadi dalam hubungan kalian ya, beberapa di antara mereka sepertinya ada yang masih menaruh keyakinan sih ya terhadap hubungan ini. Sepertinya energinya itu nggak ditujukan ke seseorang yang terakhir kali menjalani hubungan sama kamu ya. Ini entah mantan kamu yang keberapa atau seseorang yang pernah sempat mampir ke dalam kehidupan kamu, tapi kamu dan dia sepertinya belum menjalani hubungan sih ya sebelumnya. Ada seseorang yang jatuh cinta ataupun memiliki perasaan yang kuat ya terhadap kamu, dan entah kenapa ya saya merasakan sepertinya beberapa di antara mereka ada yang berencana ingin datang ataupun terkoneksi sama kamu. So, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang kelima. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang keenam ya. Di sini ada Six of Wands. Wow, oke. Ini energi dari fire sign ya, bisa Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo. Mungkin kamu berdiri dengan fire sign atau zodiak lain pun bisa. Mungkin Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Leo. Kalau dilihat dari energinya sih sepertinya memang beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan seseorang yang dia itu punya pride ya yang tinggi. Orangnya juga sepertinya karismatik, menarik, bisa dibilang populer juga. Mungkin dia disukai lawan jenis. Dia juga punya pengalaman percintaan yang lumayan cukup banyak sih ya. Entah dia juga senang dikelilingi oleh banyak cinta. Ya, bisa dibilang dia player mungkin, atau tipikal orang yang mudah gitu ya untuk bisa mendapatkan pasangan. Nah, tapi saya nggak bisa memastikan ya siapakah yang memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini. Bisa kamu, bisa dia sih ya. Kalau seandainya kamulah yang memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini, sepertinya hal tersebut terpicu karena rasa kecewa sih ya yang kamu rasakan. Ketika kamu menjalani hubungan sama dia, entah mungkin karena memang hubungan kamu dan dia itu belum ada komitmen, belum ada kejelasan. Selama ini kamu mau menjalani hubungan sama dia itu karena kamu hanya ingin memberikan waktu dan kesempatan saja.
ke dia. Siapa tahu mungkin dia memang hanya butuh waktu saja untuk menemukan keyakinan terhadap hubungan ini. Tapi ketika kamu menjalani hubungan sama dia, mungkin kamu menyadari ya bahwa dia tidak pernah gitu ya berusaha untuk meyakinkan kamu, tidak berusaha untuk effort ataupun berjuang untuk hubungan ini. Entah pada saat dia dan kamu terkoneksi pun dia masih tetap gitu ya bebas menjalani hubungan dengan siapapun, termasuk dengan lawan jenis. Dia berdiri sama kamu, tapi dia juga kayak tidak punya kesadaran gitu ya untuk membatasi dengan siapa dia bergaul. Ya, mungkin karena hal itu juga yang membuat kamu merasa nggak yakin ya kalau hubungan ini baik untuk kamu lanjutkan. Ya, mungkin kamu memilih untuk meninggalkan dia karena beberapa di antara kalian ada yang yakin ya bahwa itu adalah pilihan dan keputusan yang terbaik. Ya, yang saya rasakan ketika dia terkoneksi sama kamu, mungkin memang pada awalnya hal tersebut terpicu karena rasa penasaran saja sih yang dia miliki. Ada dorongan dalam hatinya untuk ingin bisa menaklukkan kamu, memenangkan hati kamu, karena beberapa di antara mereka sepertinya ada yang merasa ada tantangan sih dalam hubungan ini. Tapi kalau ini menyangkut masalah komitmen, hubungan yang serius, sepertinya dia memang masih belum siap sih ya pada saat itu untuk memutuskan, karena saya merasakan dia kayak masih berjiwa bebas dan masih dalam fase pencarian. Ya, ketika kamu memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini, jujur hal tersebut sepertinya berdampak besar juga sih ya dalam kehidupannya. Hanya saja dia tidak menunjukkannya hal tersebut. Ya, kalaupun ada keinginan untuk ingin terhubung sama kamu, tapi sepertinya hal tersebut terhalang oleh gengsi sih ya. Tapi tidak hanya itu juga, sepertinya ada juga sih ya kesadaran di mana dia tuh tahu kalau kamu tuh memang menginginkan hubungan yang serius. Sementara dia sendiri kayak masih belum sepenuhnya siap terikat dengan seseorang. Ya, kalau seandainya kamu tidak menuntut sesuatu sih, beberapa di antara mereka sepertinya ada yang masih mau sih ya menjalani hubungan sama kamu. Nah, kalaupun sepertinya perpisahan yang terjadi itu berdampak besar juga dalam kehidupannya. Tapi ada juga sih ya energi di mana dia itu kayak sedang berusaha untuk melupakan kamu dan berpikir, ya siapa tahu mungkin lama-kelamaan perasaan yang dia rasakan terhadap kamu ini akan memudar dengan sendirinya. Bisa juga kalau seandainya kamu lah yang gak mau berjuang untuk hubungan ini, kamu yang memutuskan untuk meninggalkan dia, mungkin kamu juga punya alasan sih ya kenapa kamu memutuskan hal tersebut. Saya merasakan beberapa di antara mereka ada yang sebenarnya masih punya pengharapan sih ya terhadap kamu, tapi dia juga gak mau datang ke kamu karena terhalang gengsi. Ada juga sih ya pandangan di mana dia tuh berpikir bukan aku yang seharusnya datang dan memperjuangkan koneksi ini. Dia inginnya ya kamulah yang berjuang. Meskipun mungkin saat ini dia kayak terlihat baik-baik saja. Dan perpisahan yang ada juga sepertinya tidak berdampak besar ya dalam kehidupannya. Tapi sepertinya itu hanyalah kamuflase untuk menutupi rasa kecewa yang dia rasakan atas perpisahan yang terjadi. Jauh dalam hatinya sepertinya dia masih belum mau ya kehilangan kamu, tapi dia juga kayak nggak mau sampai menunjukkan sisi lemahnya dia. Nah, kalau ditanya apakah ada peluang untuk dia terhubung lagi sama kamu, jawabannya 50-50 sih ya, karena ini kan bergantung juga pada individunya masing-masing ya. Kalau beberapa di antara mereka ada yang mau menurunkan egonya, pride-nya dia, saya merasakan peluang untuk dia dan kamu terhubung lagi itu ada sih ya. Tapi kan ini bergantung juga pada penilaian kah, keyakinan, keputusan seseorang. Saya nggak bisa memastikan ya akan hal tersebut. Tapi yang saya rasakan sepertinya memang landasan pondasi dalam hubungan kalian itu nggak terlalu kuat sih ya. Mungkin dia memang hanya mampir saja dalam kehidupan kamu untuk pembelajaran, pendewasaan. Supaya kamu tuh bisa jauh lebih mampu ya melihat, menilai manakah hubungan yang baik, mana yang enggak untuk kamu perjuangkan. Itu juga bisa. So, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang kelima. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang keenam ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang keenam, kita lihat di sini ada Seven of Pentacles. Ini energi dari Earth sign ya, bisa Taurus, Virgo, Capricorn, terutama Virgo. Entah itu adalah zodiak-zodiak yang berlink sama kamu, atau bisa juga Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Virgo. Kalau dilihat dari energinya sih sepertinya keputusan untuk meninggalkan hubungan ini datangnya dari kamu ya. Mungkin kamu juga punya alasan, entah karena kamu merasa bahwa hubungan yang gak jelas, gak pasti, atau mungkin memang ada trigger lain juga yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah, yang saya rasakan ya, apapun yang menjadi masalah ataupun trigger yang terjadi dalam hubungan kalian, sepertinya
itu bukanlah seperti apa yang kamu pikirkan. Misal ya, kalau seandainya dia memang pernah melibatkan pihak lain, sepertinya dia tidak terlibat ya dengan siapapun. Mungkin kamu hanya salah paham atau berprasangka saja terhadap dia, karena dia memang tipikal orang yang tertutup ya, atau tidak terlalu terbuka orangnya. Bisa juga kalau ini berkaitan tentang masalah komitmen, kejelasan, keseriusan. Sepertinya ketika kamu menjalani hubungan sama dia, memang hubungannya nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan. Hal inilah yang membuat kamu lelah kah, atau males gitu ya menjalani hubungan sama dia. Sepertinya dia memang tipikal orang yang butuh waktu yang cukup panjang sih ya untuk menilai ataupun menemukan keyakinan dengan seseorang. Dia kayak masih butuh waktu, sementara kamu sendiri mungkin tipikal orang yang rusuh dan pengennya cepat-cepat gitu ya. Ibaratnya kamu nggak mau ribet gitu ya, iya enggak gitu loh. Sementara dia sendiri mungkin tipikal orang yang butuh waktu yang cukup panjang sih ya untuk benar-benar menemukan keyakinan. Ya, ketika dia belum cukup waktu untuk menilai kamu udah pergi duluan gitu loh, udah memutus hubungan duluan. Nah, tapi yang saya rasakan ya, ketika dia memandang kamu, dia melihat ada keyakinan sih ya dengan hubungan ini. Beberapa di antara mereka juga sepertinya ada yang belum mau sih ya kehilangan kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang sebenarnya ingin mengupayakan sesuatu dengan hubungan ini. Ya, mungkin dia ingin datang ke kamu, meminta maaf, menjelaskan situasinya. Atau ada juga beberapa di antara mereka ada yang pada akhirnya sudah menemukan keyakinan bahwa kamulah seseorang yang ingin dia perjuangkan. Itu juga bisa. So, ini akan jadi satu sinyal yang positif sih ya kalau yang saya lihat, karena saya merasakan untuk kalian yang pilih kartu yang keenam, kalaupun kamu dan dia saat ini sedang berpisah, tapi ada kemungkinan sih ya, dia bisa saja akan terhubung lagi sama kamu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kalian yang pilih kartu yang keenam. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang ketujuh. Untuk kalian yang pilih kartu yang ketujuh, kita lihat ya, di sini ada Five of Wands. Wow, oke. Ini energi dari fire sign, bisa Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo ya. Mungkin kamu berdiri dengan fire sign atau zodiak lain pun bisa. Mungkin bisa saja Sun, Moon, Rising, Venusnya itu ada di Leo. Ya, saya nggak tahu ya apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Sepertinya terakhir kali kamu dan dia itu terkoneksi, mungkin memang ada, entah itu perdebatan kah, masalah yang besar, ataupun memang ada sebuah situasi emosional juga yang terjadi dalam hubungan kalian. Saya nggak tahu ya masalahnya itu apa. Ini aspeknya luas, bisa mungkin karena dia mengecewakan ataupun melukai perasaan kamu, mengkhianati kepercayaan kamu, atau mungkin memang ada hal lainnya ya, misal karena tidak adanya keseimbangan dalam hubungan kalian, atau bisa juga ini berkaitan tentang masalah keterbukaan. Ya, apapun itu ya yang terjadi, mungkin kamu memutuskan untuk menarik diri dari hubungan ini karena terpicu oleh keputusan secara emosional ya. Kamu merasa perlu untuk mengambil sikap tegas ke dia dan berpikir bahwa itu adalah pilihan dan keputusan yang terbaik. Kamu marah gitu ya sama dia, kecewa sama dia. Nah, ketika dia memandang situasi yang ada, jujur saya merasakan ada sih ya energi di mana dia itu sering kali gelisah, merasa nggak tenang. Ada konflik batin ya yang sering terjadi sama dia. Hatinya mungkin belum sepenuhnya siap sih ya kehilangan koneksi ini. Ada juga dorongan yang kuat di mana dia tuh ingin terhubung sama kamu, ingin datang ke kamu. Tapi di sisi lain sepertinya egonya juga masih besar ya. Ada sesuatu yang menahan dia, tapi ini bukan karena perasaan yang dia rasakan ya, tapi ini lebih ke hal-hal lainnya. Bisa di karakter kah, kepribadian yang kamu miliki. Mungkin dia lagi marah aja gitu ya, karena kamu itu tidak berusaha untuk memahami dan mengerti dia. Tapi kalau ditanya tentang masalah perasaan sih, sepertinya dia sayang sih ya sama kamu, punya perasaan yang kuat terhadap kamu. Tapi sepertinya kalian berdua itu kayak masih sama-sama mengedepankan egonya masing-masing. Kamu mungkin berharap dia itu seperti apa yang kamu inginkan. Dia juga mungkin berharap bahwa kamu tuh bisa ngerti dan memahami dia. Tidak semua hal yang kamu mau dari dia itu bisa dia wujudkan, kayak gitu loh. Atau kalau memang ada tindakan sikap yang dia lakukan yang membuat kamu kecewa dan terluka, sepertinya dia bisa dibilang nyesel sih ya dengan tindakan yang dia lakukan, karena pada akhirnya tindakan dan apa yang dia lakukan itu menjauhkan dia dari kamu. Ya, anggaplah dia mungkin berdiri dengan seseorang yang lain itu tujuannya karena iseng saja gitu ya, main-main doang. Tapi kamu menganggapnya serius dan marah gitu ya sama dia.
Dan beberapa di antara mereka sepertinya ada yang gak menduga juga ya dengan respon yang kamu tunjukkan. Nah, yang saya rasakan kalaupun keinginan dia untuk ingin terhubung sama kamu itu ada, tapi entah kenapa ya, dia juga merasa kayak kamu itu udah benar-benar menutup pintu, menutup akses, sehingga dia juga kesulitan untuk bisa terhubung sama kamu. Ya, mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang sudah ngeblokir kah nomor HP-nya. Kamu juga sepertinya sudah enggan untuk ingin terhubung lagi sama dia. Sehingga dia juga kayak seringkali merasa bingung sendiri ya, bagaimana caranya dia memperbaiki keadaan. So, tapi yang saya rasakan ya, sepertinya masalah yang terjadi dalam hubungan kalian ini lebih ke ego sih ya, karena kalian berdua itu kayak masih sama-sama mengedepankan egonya masing-masing, prinsipnya masing-masing. Kayak ada yang gak mau mengalah, ataupun tidak saling mengerti dan memahami satu sama lain. Inilah yang menjadi problem terbesar sih dalam hubungan kalian. Ditambah tidak adanya keterbukaan juga sih ya, ataupun komunikasi yang sehat, sehingga masalah-masalah kecil itu bisa jadi besar ya dalam hubungan kalian. So, untuk kalian yang pilih kartu yang terakhir, kalau kalian tanya apakah dia akan kembali lagi ke kamu, jawabannya yes, dia akan kembali terkoneksi sama kamu. Tapi ingat ya, kalau seandainya dia kembali ke kamu, maka kamu juga harus bisa memahami gambaran besarnya. Masalah terbesarnya itu apa? Kalau ini menyangkut masalah keterbukaan, mungkin kamu diskusikan saja mengenai hubungan seperti apa yang kamu harapkan. Kalau seandainya kalian menghadapi sebuah masalah dalam hubungan kalian, itu ada baiknya diskusikan ya. Jangan langsung marahkah, menuduhkah, ataupun terlalu cepat untuk menjudge sesuatu. Apalagi langsung menarik diri kah, ngomong putus lah. Ya, itu kan keputusan yang kekanak-kanakan ya. Entah kamu ataupun dia, saya merasakan sepertinya peluang untuk dia terhubung lagi itu ada. Ini hanya masalah momen ataupun waktu saja ya. Beberapa di antara mereka sepertinya ada sih yang mungkin saja akan terhubung lagi sama kamu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa, jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!